Ini adalah low SUV yang berbasis dari Mitsubishi Xpander. Sebuah MPV yang saat peluncuran pertama kali di 2017 meraih sukses yang sangat besar. Nah, di 2021 Mitsubishi Xpander melakukan facelift dan Xpander Cross juga diberi setengah facelift. Karena yang berubah hanya bagian dalamnya, tapi di 2022 ini Mitsubishi Xpander Cross sudah hadir dengan facelift yang paling baru yang bukan hanya kosmetik, bukan hanya tampilannya, tapi juga ada teknologi dan fitur baru yang disematkan ke mobil ini. Dan ini adalah salah satu facelift yang paling serius yang pernah dilakukan oleh Mitsubishi. Dan di video kali ini kami akan mengetes jarak panjang mobil ini untuk memberitahu ke Anda bagaimana impresinya, apa saja perubahannya setelah facelift, apa saja kelebihan dan kelemahannya, performa serta konsumsi bahan bakarnya. Inilah Mitsubishi Xpander Cross Facelift 2022 yang pada saat kemunculannya di Gias juga cukup menarik perhatian orang. Kita akan mulai video ini dengan melihat ubahan dari penampilannya. Wow, ini oke, dia secara bahasa desain mirip dengan Xpander yang setelah facelift dengan T-shape seperti ini, lampu LED-nya. Tapi di Xpander Cross ini menjadi lebih gagah lagi dengan desain bumper serta grill yang agresif. Ini dilihat dari tampang depannya. Kalau menurut kami, walaupun sebenarnya basis mobil ini umurnya itu sudah 5 tahun, tapi ini tetap menjadi LSUV yang paling ganteng, yang paling gagah yang bisa Anda beli di pasaran. Lihat ini, modern dan gagah, keren sekali ubahan yang dilakukan setelah facelift ini. Kemudian untuk velg, dia sama, ukurannya tetap 17 inci, tapi dia menggunakan desain baru untuk menyesuaikan dengan bahasa desain di depannya. Bagian samping ya ada kecil-kecil seperti ini over fendernya, kemudian ada ornamen warna silvernya. Satu yang kami agak kurang sreg sebenarnya, kenapa ada chrome di sini? Karena ini mobil seharusnya maco. Minimal mestinya chrome yang doff gitu ya, atau hitam sekalian. Tapi ya untungnya ini hanya sebagian kecil dan tetap tidak mengecilkan fakta bahwa ini adalah mobil yang terlihat sangat keren dan gagah. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri, ubahannya tidak sebanyak di depan, tapi cukup signifikan. Karena ini lampunya sekarang menjadi LED T-shape juga mengikuti bagian depannya. Serta di Xpander Cross Anda bisa lihat bumper. Serta, ya ini bukan diffuser sungguhan, tapi seperti diffuser di bagian tengah ini yang membuat tampilannya juga menjadi semakin maco. Secara umum, walaupun mobil ini umur basisnya sudah tidak muda lagi, tapi tetap menjadi yang paling menarik untuk dilihat di kelasnya. Biasanya pada saat sebuah mobil itu melakukan facelift, itu kosmetik, bagian dalam, bagian luar, mungkin ada beberapa fitur baru, tapi biasanya penggerak itu tidak diubah. Nah, berbeda dengan Xpander Cross ini, walaupun mesinnya masih sama, 4 silinder 1500 cc, tenaganya itu 104 HP dan torsi 141 Nm, tapi sekarang tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan bukan lagi lewat transmisi otomatis konvensional 4 speed seperti sebelumnya yang old school, tapi sekarang sudah menggunakan transmisi CVT. Karena bagaimanapun transmisi CVT itu akan memberikan efek lebih halus. Kemudian ketika berakselerasi, putaran mesin bisa dijaga di RPM yang lebih tinggi, serta semestinya memberikan konsumsi bahan bakar yang lebih baik. Kemudian mobil ini sama seperti sebelumnya memiliki active stability control. Namun untuk Xpander Cross facelift ini
Mitsubishi menambahkan satu lagi fitur untuk menyempurnakan pengendalian dan penyaluran tenaga ke roda tersebut dengan sistem AYC, Active Yaw Control. Sebuah teknologi yang tadinya hanya ada di sebuah Mitsubishi Lancer Evolution, sekarang dimasukkan ke dalam Xpander Cross. Jadi kalau stability control itu fungsinya untuk mengkoreksi mobil. Jika mobil sudah understeer, sudah oversteer, itu akan dikoreksi supaya mobil itu kembali ke jalur yang benar. Tapi Active Yaw Control, dia secara konsisten memonitor ketika roda sudah mendekati limitnya sebelum terjadi understeer, sebelum terjadi oversteer, dia sudah melakukan koreksi, baik koreksi tenaga, bisa mengerem roda secara individual, supaya mobil itu performa menikungnya lebih mantap dan membuat gejala understeer atau oversteer itu datang lebih belakangan, karena semuanya sudah di prevent dulu oleh sistem AYC tersebut yang akan membuat mobil terasa lebih stabil, lebih lincah, dan lebih mencengkeram ketika bermanuver. Ground clearance mobil ini tidak berubah. Untuk tipe yang manual itu 225 mm, sedangkan untuk yang otomatis karena mungkin unit transmisi yang lebih berat, dia turun sedikit menjadi 220 mm, tapi tetap merupakan ground clearance yang sangat tinggi untuk sebuah LS UV. Nah, untuk suspensinya ini yang agak unik ya, karena mobil ini sebenarnya berbasis Xpander, dan Xpander sendiri pada saat keluar itu dibilang menggunakan sistem suspensi dari Mitsubishi Lancer Evolution. Makanya Xpander itu termasuk salah satu LMPV yang pengendaliannya baik, begitu juga dengan Xpander Cross di kelas LSUV. Nah, setelah facelift, Mitsubishi bilang bahwa mereka menambah lagi unsur suspensi dari Mitsubishi Pajero Sport untuk menambah kekokohan, untuk menambah kekekaran dari mobil ini, dan untuk menambah kemampuan mobil ini terutama di jalan-jalan yang jelek. Tapi sebenarnya Mitsubishi Pajero Sport itu kan mobil yang jauh lebih berat dibandingkan Xpander Cross. Tidak mungkin kalau misalnya bulat-bulat dimasukkan ke sini akan menjadi sangat keras. Kami yakin pasti sudah dilakukan sedikit fine tuning, tapi jadi mobil ini sekarang memiliki suspensi yang merupakan paduan dari Lancer Evolution dan kemudian ditambahkan unsur dari Pajero Sport juga yang nanti akan kita rasakan efeknya pada saat kita berjalan dengan mobil ini. Secara dimensi, interior ini tidak ada perubahan dibandingkan sebelumnya, dan itu bukan berita buruk karena Xpander Cross ini memiliki bagasi yang cukup besar, walaupun 3 row bangku itu dalam keadaan tegak, dan ketika Anda mau melipat bangku itu dengan mudah sekali, pelipatannya seperti ini, dan dia bisa langsung relatif rata. Dan kalau masih kurang, bangku bagian depan juga masih bisa, bagian tengah maksud saya, itu masih bisa dilipat juga, dan dia tetap sangat praktis dan sangat akomodatif bagi Anda yang ingin bepergian baik dengan barang yang banyak maupun dengan orang yang banyak. Ya, karena tetap saja basis mobil ini adalah sebuah Xpander, dan kita tahu bahwa Xpander memiliki kepraktisan serta kelegaan ruang yang baik. Di belakang tidak terlalu banyak perubahan, tetap tempat yang nyaman, lega. Ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm dan masih ada banyak legroom yang tersisa. Bahkan kalaupun dimajukan sampai ke depan untuk memungkinkan barang lebih banyak juga, ini saya nggak mentok kakinya ke depan. Kemudian di sini ada panel empuk dan ada laci, bukan laci ya, poket penyimpanan berbagai ukuran di jok depan ini yang bisa dipakai untuk menyimpan barang-barang. Dan satu yang menyenangkan sekarang, ada 2 buah USB slot di belakang. Satu USB biasa, yang satu USB-C untuk pengecasan yang lebih cepat. Jadi kabin belakang ini menjadi tempat yang nyaman untuk mengisi ulang gadget Anda. Dan ini joknya juga lumayan empuk, serta posisi duduknya juga baik karena dia posisi duduknya tinggi sehingga paha tersangga dengan baik. Tapi kalau dari belakang ini kita bisa melihat ke depan bahwa perubahannya luar biasa di depan. Dibandingkan Xpander Cross pertama kali keluar di 2019 lalu, ini jauh lebih keren, jauh lebih berkualitas, jauh lebih modern. Kita mulai dari dashboardnya dulu. Ini
seperti expander, jadi bentuknya tuh mirip dengan